Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Siti Mustolika SPD telah berkenan untuk saya wawancarai berkaitan dengan identifikasi masalah dari kelas 5. Untuk poin yang pertama, Bu, poin pedagogik. Yang pertama, bagaimana keaktifan siswa di kelas Anda? Keaktifan di kelas saya itu masih kurang ya, terutama untuk pelajaran matematika. Untuk poin yang kedua, bagaimana keaktifan dan komunikasi siswa pada saat diadakan diskusi kelompok? Kalau diadakan diskusi kelompok itu di kelas saya lebih aktif karena setiap kelompok itu saya bagikan ada yang prestasinya kurang, nanti dijadikan satu sama yang berprestasi sehingga bisa menyatu, bisa mengikuti untuk yang kurang berprestasi itu. Berarti lebih ke heterogen ya, Bu ya. Untuk selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran, Bu? Karena saya kurang menerapkan model pembelajaran inovatif. Oh, begitu. Selanjutnya, apakah ada salah satu mata pelajaran yang paling disukai siswa sehingga siswa itu menjadi lebih aktif, Bu? Biasanya itu kebanyakan pelajaran bahasa Indonesia, karena di pelajaran bahasa Indonesia itu banyak bercerita, jadi siswa lebih senang Lebih bercerita senang, ya, ya. Bu ya. Untuk yang poin selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan agar siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran? Saya menggunakan model pembelajaran inovatif untuk mengaktifkan siswa, dan saya beri pekerjaan kelompok, sering saya beri pekerjaan secara berkelompok. Jadi kalau berkelompok lebih aktif anaknya, Bu aktif, ya. Iya, terima kasih. Untuk yang poin selanjutnya, literasi, Bu. Yang pertama, bagaimana minat baca siswa di kelas Anda? Di kelas saya itu minat bacanya masih rendah. Iya. Kurang. Masih kurang, kadang ada yang kurang lancar membacanya ya, kurang yang belum, masih mengeja juga masih ada. Untuk kelas poin selanjutnya, apakah diadakan literasi membaca sebelum mulai pembelajaran? Sering saya lakukan sebelum pembelajaran itu. Saya berikan itu, saya suruh anak-anak, saya suruh membaca dulu sebelum pelajaran dimulai. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda meningkatkan minat baca siswa? Saya beri itu, di kelas ada sudut baca. Nah, di situ nanti anak-anak bisa membaca di situ. Ada pojok bacanya ya, Bu ya. Bacanya. Nomor selanjutnya, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan guna menunjang minat baca siswa, Bu? Sering itu sebelum pelajaran saya suruh itu membaca membaca dulu. Ya. Selanjutnya, apakah di sekolah Anda terdapat perpustakaan? Lalu bagaimana sistem pengelolaannya? Ada, karena belum ada petugasnya ya, jadi pengelolaannya kurang baik. Oh iya. Itu selanjutnya untuk yang poin ketiga, nomor AC. Yang pertama, secara umum bagaimana prestasi belajar siswa di sekolah Anda, Bu? Prestasi belajar ya masih rendah ya, masih kurang. Oh iya. Terutama itu pada pelajaran matematika. Agak kesulitan biasanya siswa di matematika, Bu. Untuk poin selanjutnya, permasalahan apa saja yang biasanya menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi belajar di sekolah Anda? Membacanya ada yang kurang lancar. Oh gitu, membacanya ya, Bu ya. Membacanya kurang lancar. Kalau hitung-hitungannya, terus hitungannya itu siswa juga susah kalau diajak berhitung. Agak susah. Iya. Untuk selanjutnya, upaya apa saja yang telah Anda lakukan dalam meningkatkan prestasi belajar matematika, Bu? Belajar matematika, biasanya saya buat kelompok. Terus nanti saya beri soal tentang soal cerita yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa lebih paham, Bu ya, kalau untuk keseharian.
Selanjutnya, secara umum bagaimana sikap dan tingkah laku siswa saat berdiskusi tentang soal cerita matematika? Sikap dan tingkah laku siswa sangat siswa sangat aktif jika di Bentuk kelompok. Oh, begitu. Ya, untuk poin selanjutnya yang keempat. Pertanyaan pertama, bagaimana kemampuan membaca siswa di sekolah Anda, Bu? Masih kurang. Masih kurang tadi Ada literasinya, ya, Bu, ya. masih kurang karena yaitu ada yang rendah sekali minat bacanya karena dia itu membacanya kurang lancar, masih mengeja. Iya. Jadi kalau temannya membaca mah dia diam saja. Gitu. Ya, untuk poin selanjutnya, apakah seluruh siswa sudah mampu membaca secara lancar dan benar? Belum, masih ya, Bu, ada ya, beberapa masih ada 2-3 anak ya. Nomor 4, selanjutnya, apakah yang Anda lakukan agar siswa lebih lancar membaca, Bu? Saya suruh sering saya suruh maju ke depan. Oh, iya. untuk memprestasikan untuk membaca, jadi biar lebih terbiasa membaca ya. Kemudian, apakah Anda melibatkan orang tua untuk membimbing anaknya dalam membaca di rumah, Bu? Sering saya melibatkan orang tua karena waktu belajar di sekolah dan di rumah kebanyakan kan banyak di rumah ya. Jadi saya melibatkan orang tua supaya untuk mengontrol anaknya untuk main dan untuk belajar itu waktunya bisa disesuaikan. Untuk yang poin selanjutnya, poin kelima, pertanyaan yang pertama, bagaimana respon orang tua terhadap perkembangan belajar siswa di sekolah, Bu? Responnya bagus. Semuanya merespon ya, Bu, ya? Ya, semuanya merespon. Biasanya itu kalau ada yang saya WA tidak merespon ya saya datang ke rumahnya. Oh, begitu. Untuk menjelaskan terkait anaknya pembelajaran anaknya di sekolah bagaimana. Oh iya. Selanjutnya, media apa saja yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa? Ya, saya lewat WA. Ada WA group enggak, Bu? Ya, ada di kelas ada WA group. Nanti biar di grup itu saya WA atau kadang ya chat pribadi untuk yang anak yang sangat kurang itu Oh, loh. iya. Japri orang tuanya. PR kok enggak dikerjakan terus saya japri. Oh, iya. Selanjutnya, menurut Anda seberapa penting peran orang tua terhadap perkembangan siswa dalam pembelajaran? Ya, sangat penting sekali karena yaitu tadi waktu jam di sekolah dan di rumah itu kan banyak di rumah. Jadi peran orang tua sangat penting. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang Anda lakukan jika orang tua masih kurang merespon perkembangan anaknya dalam belajar? Biasanya saya datang ke rumahnya. Oh, begitu. Saya datangi. Kalau tidak merespon, jadi Ya, datang ke rumah, gitu, rumahnya. gitu. Supaya saya juga tahu apa sih kendala anak ini kok ketika di sekolahan sering ngalamun. Oh, iya. Jika ada PR kok tidak dikerjakan. Jadi kalau saya datang ke rumahnya kan bisa tahu apa kendalanya, apa orang tuanya biasanya sibuk kerja. Ya, biasanya seperti itu. Untuk poin yang keenam, pertanyaan pertama, menurut Anda bagaimana tingkat kepercayaan diri pada siswa di kelas Anda? Masih kurang itu. Masih kurang. Percaya dirinya itu masih kurang karena itu siswa itu masih ya kok bener pora aku ngomongin nih. Oh iya, masih takut-takut nanti takut salah gitu ya, Bu. Untuk selanjutnya, apakah ada siswa yang masih kurang percaya diri dalam pembelajaran? Apakah ada? Masih ada. Masih 1-2 anak ya. Percaya diri, Bu, ya. Masih ada. Selanjutnya, hal apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri dalam pembelajaran? Ya, karena dia itu kurang siswa kurang pede. Kurang pede juga dengan kemampuannya. Ya, kurang pede kemampuannya, soalnya dia juga ya dikatakan siswa kurang ya. Kurang Kemampuan belajarnya masih kurang.
Kemudian bagaimana langkah Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa dalam pembelajaran? Ya, anak itu sering saya suruh untuk maju ke depan, untuk Presentasikan hasil kerjanya. untuk mempresentasikan hasil kerjaannya, maju ke depan untuk mengerjakan soal di papan tulis. Itu sering saya lakukan seperti itu. Biasanya kalau habis maju ke depan itu dikasih reward nggak, Bu? Ya, saya kasih. Dikasih Ya, reward, jadi saya lebih kasih. semangat. Ya, lebih semangat. Untuk poin ketujuh, pertanyaan yang pertama, apakah Anda menerapkan model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran matematika, Bu? Ya, saya menggunakan pembelajaran inovatif. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda memilih model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan pembelajaran? Ya, saya sesuaikan dengan mata pelajarannya. Gitu. Ya. Dikelompokkan? Iya, ya biasanya saya kelompokkan supaya itu loh yang kurang itu lebih memotivasi anak yang kurang. Oh iya. Ya. Jadi biar lebih aktif, yang Lebih kurang aktif, itu. ya. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam penerapan model pembelajaran inovatif, Bu? Ada. Kendalanya apa? Terutama itu loh anak-anak saat membaca pelajaran bahasa Jawa. Susah ya, Bu? Dalam pembelajaran bahasa Jawa itu tulisan sama ejaan itu kan Beda. beda. Jadi Terus bagaimana respon siswa pada saat penerapan model pembelajaran inovatif? lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Lebih senang biasanya Nah, kalau iya. diterapkan modelnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa jika Anda menerapkan model pembelajaran inovatif? Ada peningkatan, alhamdulillah ya, siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Hasil belajarnya juga lebih Ya, sudah. bagus, Bu. Bagus ya. Demikian itu wawancara dari saya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi